Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang tafsir surat Al-Qalam. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang huruf nun yang dalam istilahnya disebut dengan al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus yang disebutkan di awal-awal surat. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bagaimana sikap ulama tentang huruf-huruf seperti ini. Sebagian mentafsirkannya, sebagian mengatakan memiliki makna dan mereka berbeda pendapat tentang maknanya. Sebagian tidak mentafsirkannya, mereka mengatakan tidak memiliki makna. Dan sebagian mengatakan memiliki makna, namun yang tahu maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termasuk di antara ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tidak diketahui maknanya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Huwallazi anzala ilaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Dialah yang menurunkan kepada engkau Alkitab, Al-Qur'an. Di antara Al-Quran ada ayat-ayat yang muhkamah, yang jelas maknanya. Dan ini adalah induknya Al-Quran. Umumnya ayat-ayat dalam Al-Quran jelas maknanya. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain tidak jelas maknanya. Wa ma ya'lamu ta'wiluha illallah. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa batigha'a ta'wilih. Orang yang ada penyakit dalam hatinya, mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Padahal ayat-ayat yang mutasyabihat, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui maknanya, tidak ada yang mengetahui tafsirnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Adapun orang yang keilmuannya kokoh, maka mereka akan mengatakan kami beriman dengan semua ayat yang Allah turunkan, yang diketahui maknanya atau yang tidak diketahui maknanya. Dan sebagian mengatakan bersikap bahwasanya tawakuf, tidak berpendapat, tidak mengatakan ada maknanya dan tidak mengatakan tidak memiliki makna, diam. Dan kita sebutkan pendapat yang dirojihkan oleh sebagian peneliti, yaitu pendapat yang kedua, bahwasanya huruf-huruf ini tidak memiliki makna namun memiliki hikmah. Ya, beda antara makna dengan hikmah. Penyebutannya ada hikmahnya. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan sesuatu tidak ada hikmahnya. Ini tidak mungkin. Allah ketika melakukan sesuatu tidak ada hikmahnya, tidak mungkin. Allah ketika mensyariatkan sesuatu tidak ada hikmahnya, ini tidak mungkin. Dan kita sebutkan pada pertemuan yang lalu hikmah disebutkannya huruf-huruf muqatta'ah ini. Siapa yang bisa mengulang? Apa hikmahnya? Siapa? Yang pertama untuk menarik perhatian. Yang kedua, isyarat, jayid, ahsan. Isyarat bahwasanya Al-Quran ini terdiri dari huruf-huruf ini, yaitu huruf-huruf bahasa Arab. Dan tantangan bagi orang Quraisy yang dahulu membanggakan sastra, datangkanlah yang semisal dengan ini. Ayat-ayat ini terdiri dari huruf-huruf kalian. Ini isyarat dan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah ini
adalah hikmah yang kuat. Karena tidaklah disebutkan huruf-huruf ini dalam Al-Quran, melainkan datang setelahnya tentang Al-Quran, setelahnya penyebutan tentang Al-Quran, atau yang berkaitan dengan Al-Quran. Kita ulang, tidaklah disebutkan huruf-huruf ini, melainkan yang datang setelahnya tentang Al-Quran. Alif Lam Mim. Apa setelahnya? Dzalikal kitabu la raiba fih, tentang Al-Quran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaikal kitab. Disebutkan lagi tentang Al-Quran. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika. Disebutkan tentang Al-Quran. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Pasti setelah ayat huruf-huruf ini akan ada penyebutan tentang Al-Quran atau yang berkaitan dengan Al-Quran. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Yasin wal Qur'anil hakim. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Disebutkan setelahnya tentang Al-Quran. Sekarang Nun. Adakah penyebutan tentang Al-Quran? Ada apa tidak? Ada, tapi menurut salah satu tafsir. Sebagian tafsir mengatakan wama yasturun. Apa makna wama yasturun? Mereka sebagian mengatakan yasturun, mereka, dan apa yang mereka tulis. Yang dimaksud dengan mereka di sini adalah para penulis wahyu. Sehingga ketika Allah mengatakan wama yasturun, dan apa yang mereka penulis wahyu tulis, jadi apa maknanya? Al-Quran yang ditulis oleh para penulis wahyu adalah Al-Quran. Sehingga di sini pun disebutkan tentang Al-Quran setelah huruf Nun menurut sebagian tafsir. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang Al-Qalam. Allah bersumpah dengan Al-Qalam. Dan ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan akan keutamaan makhluk tersebut. Dan kita telah bahas tentang keutamaan Al-Qalam. Namun, apa yang dimaksud dengan Al-Qalam di sini? Pena. Apakah pena yang kita buat untuk menulis? Ataukah pena yang menulis takdir semua makhluk? Ataukah pena yang digunakan oleh malaikat untuk mencatat amalan seorang hamba? 3 pendapat ulama dalam masalah ini. Yang pertama adalah yang dimaksud dengan Al-Qalam. Pena di sini adalah pena yang mencatat semua takdir. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam." Awal kali yang Allah ciptakan adalah Al-Qalam. Tsumma qala uktub. Faqala uktub. Kemudian Allah berfirman kepada Al-Qalam ini, tulislah. Kemudian pena ini berkata, "Madza aktub?" Ya Rabb, apa yang harus aku tulis? Uktub ma huwa kainun ila qiyamis saah. Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kemarin kita katakan Allah juga menulis takdirnya. Allah tulis di Lauhul Mahfuz semua takdir makhluk hidup sampai hari kiamat. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasana. Sungguhnya Allah menulis takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Inilah qalam yang menurut sebagian pendapat ulama sebagai makhluk pertama yang Allah ciptakan. Pendapat kedua mengatakan yang dimaksud dengan qalam di sini adalah pena yang digunakan oleh para malaikat untuk mencatat amalan manusia. Dan sebagian mengatakan yang dimaksud dengan pena di sini adalah semua pena yang digunakan untuk menulis. Wama yasturun, dan apa yang mereka tulis. Di sini Allah juga bersumpah dengan apa yang mereka tulis.
Tadi kita sebutkan ya, sebagian pendapat ahli tafsir mengatakan yasturun, mereka di sini maknanya adalah para penulis wahyu, dan apa yang mereka tulis maknanya adalah Al-Qur'an. Jadi Allah juga bersumpah dengan Al-Qur'an. Sebagian mengatakan wama yasturun, yang dimaksud yasturun mereka di sini adalah para malaikat. Jadi wama yasturun, apa yang mereka catat, maksudnya adalah catatan amalan manusia. Allah bersumpah dengan catatan amalan manusia. Hendaknya kita memperhatikan, selalu introspeksi, selalu berhati-hati ketika beramal dan berucap atau ketika berniat, karena semuanya dicatat oleh malaikat. Dan Allah bersumpah dengan ini. Siapa yang mencatat amalan kita? Siapa, Pak? Malaikat. Malaikat hanya menyalin. Yang mencatat amalan kita sejatinya, hakikatnya adalah diri kita sendiri. Malaikat itu hanya memindahkan data. Kita ini memberi, setiap kita beramal, setiap kita berucap, kita menyerahkan data kepada para malaikat. Malaikat itu hanya menyalin. Hakikatnya kitalah yang menulis setiap catatan amalan kita. Makanya hendaknya seorang sangat berhati-hati dalam berbuat, dalam berucap. Malaikat tidak akan pernah lalai dari satu gerakan kita. Malaikat tidak pernah luput dari satu huruf yang kita ucapkan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz yang keluar dari lisan melainkan di sisinya ada raqib dan atid yang mencatat. Kitalah hakikatnya yang menulisnya. Subhanallah. Allah jadikan ini sumpah. Dan kemarin kita sebutkan, tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu menunjukkan akan keistimewaan tersebut. Allah bersumpah dengan catatan amalan kita. Wama yasturun. Sebagian mengatakan wama yasturun, mereka di sini adalah semua yang menulis. Kita semua juga penulis di dunia ini. Penulis di sosial media. Status di sosial media, hati-hati. Apa yang kita tulis di situ? Yang baik atau yang buruk? Tulislah semua yang baik. Dan tidak semua yang baik antum tulis. Lihat kembali. Ada maslahatnya apa tidak? Terkadang sesuatu yang baik itu tidak ada maslahatnya, namun justru menimbulkan mudarat ketika disampaikan di sosial media. Benar apa tidak? Terkadang sesuatu yang baik kalau disampaikan bukan di tempat yang tepat atau bukan di waktu yang tepat, bisa jadi menimbulkan mudarat, bisa jadi menimbulkan perpecahan. Jadi ditimbang ketika kita menulis. Kita semua penulis ini. Ditimbang ketika kita menulis, sudahkah hal baik yang kita tulis? Sudahkah ada maslahatnya apa yang akan kita tulis? Kalau tidak ada, maka jangan ditulis. Di sini Allah bersumpah dengan berapa hal. Ada berapa sumpah di sini? Dua apa tiga? Apa saja? Ayo. Wal qalam. Yang kedua, wa ma yasturun. Yang ketiga, ya. Setiap sumpah pasti terdiri dari tiga hal. Ya, Pak Syaf tadi mengingatkan. Setiap sumpah pasti terdiri dari tiga hal. Yang pertama adalah al-muqsim,
zat yang bersumpah. Di sini siapa yang bersumpah? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-muqsam bihi, sesuatu yang digunakan untuk bersumpah. Di sini ada berapa sesuatu yang digunakan untuk bersumpah oleh Allah Subhanahu wa taala? Dua, ya. Wal qalami, yang kedua wa masturun. Atau tiga menurut sebagian pendapat. Yaitu bagi pendapat yang mengatakan bahwasannya nun di sini adalah ringkasan dari nama Allah. Ini kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Masih ingat apa tidak? Di antara ulama yang mentafsirkan, yang mengatakan bahwasannya huruf muqatta'ah itu ada maknanya. Ya, di antara mereka ada yang mengatakan huruf-huruf ini merupakan ringkasan dari nama-nama Allah. Kalau merupakan ringkasan dari nama-nama Allah, seolah-olah Allah bersumpah dengan namanya. Ya, Alif Lam Mim ringkasan dari Al-Majid misalkan, Al-Mutakabbir, Al-Muta'ali. Seolah-olah Allah bersumpah dengan namanya. Jadi menurut pendapat ini berarti ada tiga hal yang digunakan untuk bersumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah nun yang merupakan ringkasan dari nama Allah, yang kedua adalah wal qalam, dan yang ketiga adalah wa ma yasturun. Kemudian yang ketiga di antara rukun sumpah, tadi yang pertama apa? Al-muqsim, yang bersumpah. Yang kedua al-muqsam bihi, yang ketiga al-muqsam alaihi, tujuan bersumpah. Perlu ditulis apa tidak? Hah? Perlu. Sebagian mengatakan perlu. Kita tulis. Ya. Atau rukun sumpah. Arkanul qasam. Rukun-rukun sumpah. Al-muqsim, yang pertama yang bersumpah. Dalam surat itu berarti Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-muqsam bihi, hal yang dijadikan sumpah. Ya, dalam surat tersebut ada dua hal yang Allah jadikan sumpah atau tiga. Yang ketiga al-muqsam alaihi, yaitu tujuan dari sumpah tersebut. Setiap sumpah pasti ada tujuannya. Ya, tidak mungkin orang bersumpah tidak ada tujuan. Wallahi, kemudian diam. Untuk apa dia bersumpah? Ya, setiap sumpah pasti ada tujuannya. Dalam surat Al-Qalam, mana al-muqsam alaihi, tujuannya mana? Tiga. Ada tiga tujuan di situ. Yang pertama, ma anta binikmati rabbika bimajnun. Ini tujuan pertama. Ya. Engkau wahai Muhammad dengan nikmat Allah Rabbmu, engkau tidak gila. Yang kedua, wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Ya. Ini tujuan yang kedua. Sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar akan memiliki pahala yang tidak terputus. Kemudian yang ketiga, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Tiga hal ini merupakan al-muqsam alaihi dalam surat ini, yaitu tujuan Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ada tiga hal. Dan ketiga hal ini semuanya berkaitan dengan Nabi SAW.
ini menunjukkan bagaimana keagungan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika tujuan sumpah ini adalah untuk membuktikan bahwasanya Nabi tidak gila, untuk membuktikan bahwasanya Nabi memiliki pahala yang tidak terbatas, yang akan mengalir terus, untuk membuktikan bahwasanya Nabi berada di atas akhlak yang agung. Ini menunjukkan akan keagungan Nabi SAW, benar-benar manusia yang agung. Karena sumpah itu tidak boleh dilakukan kecuali karena 3 sebab. Ingat, ini sangat penting. Sumpah itu tidak boleh dilakukan kecuali 3 sebab. Yang pertama adalah untuk menunjukkan apa yang tujuan dia bersumpah adalah hal yang agung. Ya. Untuk menunjukkan tujuan dia bersumpah adalah hal yang agung. Jadi untuk hal-hal yang remeh tidak boleh bersumpah. Mohon maaf, bisa dipahami Pak ya? Untuk hal-hal yang remeh, kita ingin mengungkapkan hal-hal yang remeh, tidak boleh kita bersumpah. Ini yang pertama. Tujuan sumpah itu harus sesuatu yang agung. Nah, ini kaitannya dengan tadi. Ketika tujuan Allah bersumpah di sini semuanya berkaitan dengan Nabi, maka ini menunjukkan akan keagungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sumpah tidak boleh digunakan kecuali untuk menunjukkan sesuatu yang agung. Sebab yang kedua, ketika audiennya itu meragukan kabar yang akan kita sampaikan, baru kita bersumpah. Ketika audien, orang yang kita ajak bicara itu meragukan kabar yang kita sampaikan, baru kita bersumpah. Misalkan kita ditelepon oleh teman kita, antum lagi di mana? Saya lagi di masjid sedang kajian. Masa antum ada di masjid? Dia ragu. Ya. Boleh kita bersumpah karena orang yang kita ajak bicara ragu. Untuk menguatkan kabar ini boleh kita bersumpah. Kemudian yang ketiga, ketika audiennya, orang yang kita ajak bicara itu mengingkari kabar kita. Ya, ini sebab yang ketiga. Dan 3 sebab ini semuanya ada dalam ayat ini. Ya, menunjukkan akan keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan audiennya ada yang meragukan tentang hal ini, yaitu orang Quraisy itu meragukan akan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian mereka mengingkarinya. Orang Quraisy dibagi menjadi 2 atau 3. Sebagian mereka beriman kepada Nabi, sebagian mereka ragu akan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian mereka mengingkari. Makanya kalau kita perhatikan surat-surat Makkiyah, di antara cirinya adalah didahului oleh sumpah. Di antara ciri surat Makkiyah itu didahului oleh sumpah. Wasamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, Makkiyah. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, Makkiyah. Wadduha wal laili idza saja, sumpah, berarti Makkiyah. Ya, wal asr, sumpah, berarti Makkiyah. Karena audiennya umumnya adalah orang-orang yang mengingkari dan meragukan tentang Al-Quran dan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Quraisy umumnya meragukan atau mengingkari. Namun setelah pindah ke Madinah, banyak kaum muslimin, banyak orang yang beriman. Ya. Sehingga ayat surat-surat Madaniyah Allah tidak dahului dengan bersumpah. Adapun selain 3 sebab ini, tidak boleh seseorang itu bersumpah. Dikit-dikit bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah, ini adalah sesuatu yang tercelah. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat ini, "Wala tuti kullahallafin mahin." Janganlah engkau menuruti semua orang yang gemar bersumpah. Ini celaan apa pujian? Celaan terhadap orang yang gemar bersumpah. Ya, makanya hati-hati kalau bersumpah, benar-benar karena ada sebab yang diperbolehkan. 3 sebab ini. Selain itu, maka tidak bersumpah. Jangan jadikan Allah sebagai alat tameng untuk kita bersumpah. Kita berdagang, ya,
Kita berdagang dikit-dikit bersumpah, wallahi barang anak ini bagus. Misalkan. Ya, dikit-dikit bersumpah, dikit-dikit bersumpah. Ini suatu yang tercela. Nah. Taib, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau wahai Muhammad dengan nikmat Rabbmu bukanlah orang yang gila. Para ulama mengatakan ayat-ayat ini merupakan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Merupakan hiburan. Ya. Merupakan penguat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sering dicela, sering dibuli, sering dihina. Butuh dukungan. Sampai-sampai Allah mengatakan hati Nabi sempit. Surat Al-Hijr, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh kami benar-benar mengetahui wahai Muhammad, hatimu benar-benar sempit, sesak karena perkataan mereka, orang Quraisy. Makanya Allah menurunkan pembelaan dalam surat ini. Engkau wahai Muhammad bukan orang gila, karena orang Quraisy mengatakan Muhammad gila. Engkau wahai Muhammad akan memiliki pahala yang tidak terbatas, yang tidak berhenti. Engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Jadi seorang dai itu butuh sokongan, butuh dukungan. Kalau Nabi yang mendukung, yang membela, yang memotivasi, langsung Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain beliau, maka hendaknya seorang dai itu saling mendukung, saling memotivasi, saling menguatkan. Karena tantangannya berat. Ya. Hinaan, celaan itu sangat berpengaruh. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang seperti ini, yang paling bertakwa, yang paling bersih hatinya, yang paling ikhlas dalam berdakwah, merasa sesak dadanya karena ucapan orang Quraisy, karena bulian dan hinaan mereka. Apalagi orang yang selain beliau. Ya. Kalau ada dai dicela, dihina, direndahkan di media sosial, hendaknya kita bela, kita dukung. Ya. Karena itu sangat berpengaruh. Walaupun hanya di sosial media, itu pasti ada pengaruhnya. Taib. Ulama mengatakan semua ayat-ayat yang diturunkan yang menegaskan bahwasannya Nabi itu tidak gila, ini adalah bantahan terhadap perkataan orang Quraisy. Banyak Allah menurunkan ayat-ayat yang menegaskan bahwasannya Nabi itu tidak gila. Wa ma sahibukum bimajnun, teman kalian tidak gila. Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Surat Tur. Ingatlah wahai Muhammad, engkau karena nikmat Rabbmu bukanlah orang penyihir, bukanlah dukun, dan bukanlah orang gila. Semuanya adalah bantahan terhadap orang Quraisy. Dan ajaibnya, semua nabi dan rasul yang Allah utus kepada umatnya, pasti umatnya akan mengatakan dia orang gila. Apakah mereka saling mewasiatkan? Dari rasul pertama Nabi Nuh sampai rasul yang terakhir Muhammad, pasti umatnya mengatakan dia orang gila. Surat Az-Zariyat. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Seperti itulah setiap kali datang kepada mereka seorang rasul, mereka pasti akan mengatakan sahirun aw majnun. Dua hal ini yang pasti akan mereka katakan kepada nabi-nabi mereka. Seorang penyihir dan seorang yang gila. Atawasau bih, kata Allah. Apakah mereka saling mewasiatkan tentang dua perkataan ini? Lihat bagaimana sepakatnya mereka. Padahal umat Muhammad tidak bertemu dengan umatnya Nabi Isa, tidak bertemu dengan umatnya Nabi Musa. Ya, kaumnya Nabi Muhammad, orang Quraisy misalkan, yang mendustakan Nabi, yang mengatakan Nabi orang gila, itu tidak bertemu dengan kaumnya Nabi Musa, tidak bertemu dengan kaumnya Nabi Ibrahim. Ya, dan tidak mengetahui perkataan mereka, tidak bertemu juga dengan semua kaum yang terdahulu. Tapi kenapa perkataan mereka sama?
Makanya Allah mengatakan atawasaubi, apakah mereka saling mewasiatkan akan dua hal ini? Subhanallah. Ini yang paling berperan adalah hidayah. Saya coba merenung ayat dalam surat Az-Zariyat ini. Kenapa kok perkataan ini sama persis? Kalau tidak dituduh penyihir, orang gila, dua hal ini. Padahal mereka tidak saling bertemu. Karena orang yang membawa sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hal yang tampak ya dari para nabi dan rasul yang terlihat oleh kaumnya, yang menjadi dasar penilaian mereka itu dua. Yang pertama adalah hal-hal ajaib yang mereka tampilkan, mukjizat yang mereka tampilkan. Ini yang pertama. Ini yang bisa melakukan hal yang ajaib adalah dua jenis manusia. Yang pertama memang benar-benar nabi dan rasul dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua penyihir. Iya apa tidak? Yang bisa merubah menjadi ular di zaman Nabi Musa adalah Nabi Musa, mukjizat Nabi Musa dengan bantuan Allah. Yang kedua penyihirnya Fir'aun. Orang yang mendapatkan hidayah akan mengatakan dia nabi. Namun orang yang tidak mendapatkan hidayah, dia akan mengatakan penyihir. Hal yang kedua yang terlihat dari nabi dan rasul adalah kabar-kabar yang gaib yang mereka kabarkan, yang menyelisihi keyakinan kaumnya pada waktu itu. Kita akan dibangkitkan. Ya, ini bagi mereka di waktu itu adalah sesuatu yang aneh. Masa kita akan dibangkitkan? Dan tidaklah orang yang mengatakan ini melainkan dua jenis orang. Yang pertama benar-benar nabi karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang gila. Di sini juga hidayah berperan penting. Kalau dia dapat hidayah, dia akan mengatakan ini nabi. Muhammad nabi, Musa nabi, Ibrahim nabi. Tapi kalau dia tidak mendapatkan hidayah, maka dia akan mengatakan ini orang gila. Kalau kita sekarang ya, kita akan mudah meyakini Muhammad itu nabi. Karena sejak kecil kita tumbuh dengan keimanan seperti ini. Sejak kecil kita diajarkan oleh orang tua kita seperti ini. Sejak kecil kita mendengar hal ini. Mudah kita mengatakan Muhammad nabi. Bayangkan kalau kita hidup di zaman itu, hidup bersama Abu Jahal, Abu Lahab, dengan keyakinan yang mendarah daging, keyakinan mereka dahulu, yaitu keyakinan nenek moyang mereka yang begitu mendarah daging. Ternyata ada seorang manusia, ya, tadinya menyendiri di gua Hiro. Ya kan, sebelum diangkat menjadi nabi, kan menyendiri nabi di Gua Hiro dalam waktu yang lama. Kemudian datang setelah menyendiri, dia mengatakan kalian akan dibangkitkan. Ya, bisa dibayangkan antum berada dalam tradisi yang dahulu nenek moyang orang Quraisy itu, yang jauh dari hal-hal yang seperti ini, yang belum pernah mendengar bahwasanya kita akan dibangkitkan. Tidak ada perkataan seperti ini, belum pernah didengar. Kemudian Nabi datang, Muhammad datang setelah menyendiri dalam gua dan mengatakan kalian akan dibangkitkan. Tuhan kalian hanya Allah. Berhala ini tidak bermanfaat dan tidak memudaratkan kalian. Bayangkan, kita bisa menerimanya apa tidak? Disinilah letak krusialnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tampak pentingnya hidayah di sini. Ketika kita menerima kebenaran Nabi Muhammad SAW, itu bukan karena kecerdasan kita, itu bukan karena kebaikan hati kita bisa menerima itu, tapi murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mendapatkan hidayah, dia akan berada di barisannya Abu Bakar, berada di barisannya Ali, berada di barisannya Utsman,
yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini benar Nabi ini. Bagi orang yang tidak mendapatkan hidayah, dia akan berada di belakangnya Abu Jahal. Ini penyihir. Mukjizat yang ditampilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan ini sihir. Dan ini orang gila. Subhanallah, nikmat besar ini hidayah ini. Kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa beriman. Makanya ulama mengatakan nikmat terbesar Allah menuntun kita dalam keimanan. Sebagian orang Badui mengatakan, yamunnuna alaika naslamu. Mereka orang Badui mengatakan kepada engkau wahai Muhammad, kami berjasa kepadamu karena keislaman kami. Itu anggapan mereka. Ketika mereka masuk Islam, mereka menganggap ini jasa kepada Nabi. Qul la tamunnu alayya islamakum. Katakan wahai Muhammad, sedikit pun keislaman kalian itu tidak berjasa bagi aku. Tidak ada jasa bagi kalian. Kalian masuk Islam atau tidak, sama sekali tidak berpengaruh. Sama sekali tidak berjasa. Siapa yang berjasa? Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Allah yang berjasa atas kalian, yang memberikan petunjuk kepada kalian ke jalan keimanan. Hanya Allah yang berjasa. Islamnya kita itu sama sekali tidak berpengaruh. Itu pemberian Allah yang harus kita lakukan, bersyukur atas nikmat yang begitu besar ini. Kalau seandainya bukan karena hidayah, kita pasti akan berada di sisi yang lain dari umat ini. Kita akan berada di barisan yang lain dari umat ini. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau wahai Muhammad dengan nikmat Rabbmu bukanlah termasuk orang yang gila. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar akan mendapatkan pahala ghairu mamnun. Sebagian mengatakan ghairu mamnun maknanya tidak terputus, pahala yang tidak terputus. Sebagian mengatakan ghairu mamnun yang tidak terhitung. Ada bedanya tidak? Tidak terputus dengan tidak terhitung. Ya. Apa ada bedanya? Ada bedanya. Ya, kalau tidak terhitung menunjukkan besarnya pahala. Ya. Kalau tidak terputus berarti pahalanya mengalir. Dari mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala yang tidak terputus dan tidak terhitung? Dua tafsir ini benar. Nabi mendapatkan pahala yang tidak terputus dan pahala yang tidak terhitung terhingga. Tidak terhitung dan tidak terhingga, tidak terbatas. Ya. Dari mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala seperti ini? Jawabannya ada pada hadis yang sering kita dengar. Dan insya Allah semua kita hafal. Karena sejak kecil kita mendengar hadis ini. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila manusia itu mati, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 hal. Shadaqatun jariyah, sedekah. Au ilmun yuntafa' bihi, atau ilmu. Au waladun soleh yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Nabi memiliki 3 hal ini. Sedekah. Bagaimana, lihat bagaimana sedekahnya Nabi. Sedekahnya Nabi sangat luar biasa. Baik sedekah yang tercatat dalam buku sejarah maupun sedekah beliau yang tidak tercatat, yang beliau lakukan sembunyi-sembunyi. Ya, saya ambil satu contoh saja. Sedekah beliau banyak. Ya, tapi saya mau ambil satu contoh. Sedekah Nabi yang pahalanya terus mengalir kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabawi. Semua orang yang sholat di masjid itu pahalanya juga mengalir kepada Nabi sampai hari kiamat. Semua orang yang sholat sampai hari kiamat pahalanya mengalir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang membeli tanah itu adalah Nabi.
Yang membangun dulu awal kali adalah Nabi, juga para sahabatnya. Ketika awal kali Nabi nyampe ke Madinah, awal kali yang beliau lakukan adalah 3 hal. Ingat yang kita bahas pada pelajaran sirah dahulu. Yang pertama membangun masjid. Yang kedua menyatukan kaum muhajirin dan langsung mempersaudarakan. Yang ketiga melakukan perjanjian damai dengan orang Yahudi. Nabi membangun masjid. Ketika Nabi membangun masjid, di masjid tersebut, di lokasi tersebut, awalnya tanah tersebut kepunyaan 2 anak yatim. Ya, kata 2 anak yatim ini, silakan ya Rasulullah pakai untuk membangun masjid. Saya wakafkan untuk Allah dan Rasulnya. Namun Nabi menolak. Nabi bayar harganya. Biasanya Nabi kalau diberi hadiah beliau menerima itu. Biasanya. Namun kali ini beliau menolak. Ini cerdasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat menginginkan pahala yang mengalir. Kalau seandainya beliau terima tanpa pembayaran wakaf dari 2 anak yatim tersebut, pahala mengalir kepada 2 anak yatim tersebut. Tapi karena Nabi beli, subhanallah, semua orang yang sholat di Masjid Nabawi pahalanya mengalir kepada Nabi. Sudah berapa banyak orang sholat di situ dari zaman sahabat sampai hari kiamat. Ini baru satu contoh. Banyak sedekah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, anak soleh yang mendoakan beliau. Banyak keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang soleh. Bahkan Nabi tidak hanya memiliki anak soleh, namun beliau juga memiliki umat yang soleh, yang selalu bersolawat kepada beliau. Subhanallah, solawat umatnya dari zaman sahabat sampai akhir zaman itu terus pahalanya mengalir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ilmun yuntafa'bi. Ilmu ini merupakan sumber pahala yang mengalir terbesar. Ya, di antara 3 hal tersebut, yang paling besar menjadi sumber pahala yang mengalir adalah ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Bayangkan, ajaran Islam dari yang terkecil sampai yang terbesar, itu siapa yang mengajarkan? Kita tahu lewat siapa? Lewat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal amalan dalam agama Islam ini banyak. Dari mulai yang terkecil, masuk WC diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adabnya, kaki mana yang didahulukan, doa apa yang dibaca ketika keluar, doa apa yang ini, amalan yang termasuk amalan yang terkecil sampai amalan terbesar. Jadi semua amalan yang dilakukan oleh umat Muhammad dari umat pertama sampai umat terakhir, semuanya pahalanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang terbanyak sumber pahala mengalir? Anak yang soleh, sedekah, atau ilmu yang kita ajarkan? Ilmu. Lihat, bayangkan, semua pahala umat Muhammad mengalirnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dengan ilmu. Ya, makanya sedikit ilmu yang kita ketahui, kita berpotensi untuk mendapatkan pahala mengalir ini dengan 3 sumber tadi. Kita semua berpotensi. Dari sumber sedekah, ya, hendaknya kita menjadi orang yang cerdas kalau bersedekah. Kalau harta kita terbatas yang kita gunakan untuk sedekah, pilihlah sedekah yang mengalir pahalanya. Ya, yang bisa kita nikmati pahalanya walaupun kita telah meninggal. Pembangunan masjid misalkan, pembangunan sekolah misalkan, itu pahalanya mengalir. Anak soleh, itu aset kita. Ya, mungkin terkadang kita ketika beramal belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi anak kita ketika mendoakan kita, ternyata itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata bisa jadi amalan kita
itu tidak bisa membebaskan kita dari azab kubur, tidak bisa membebaskan kita dari azab neraka. Namun ternyata doa anak kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Lihat bagaimana pendidikan kita kepada anak kita. Sebagian orang begitu memperhatikan pendidikan dunia kepada anaknya. Dia sekolahkan anaknya tinggi-tinggi, tapi tidak mengenal agama. Akhirnya apa? Ketika orang tuanya mati, anaknya tidak pernah mendoakannya. Bahkan anaknya mengharapkan orang tuanya meninggal untuk mendapatkan warisan. Tapi anak yang soleh, hasil didikan kita itu adalah aset besar bagi kita. Kemudian yang ketiga, ilmu. Ini juga kita bisa melakukan. Kemarin kita katakan tidak harus menjadi ulama baru kita mengajarkan. Tidak harus menjadi ulama baru kita berdakwah, namun berdakwah dengan ilmu. Sedikit ilmu yang kita miliki ajarkan pada anak kita. Kita tahu membaca Al-Quran, kita tahu caranya membaca Al-Fatihah, ajarkan kepada anak kita. Kalau anak kita bisa membaca Al-Fatihah melalui kita, melalui ajaran kita, dan dia gunakan Al-Fatihah itu untuk sholat sepanjang hidupnya, berapa pahala yang kita dapatkan itu? Pahalanya mengalir kepada kita, karena anak kita tahu membaca berdasarkan ajaran kita. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan sesuatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan kebaikan itu. Seperti kata Nabi, tidak berkurang sedikit pun. Ini baru satu surat Al-Fatihah. Bayangkan kalau anak kita menghatamkan Al-Quran, atau setiap bulannya dia menghatam, berhasil bisa menghatam Al-Quran, berapa pahala yang kita dapatkan? Kalau satu anak, kalau 5 anak, berapa pahala yang kita dapatkan? Ya. Sebagian orang tua punya anak, anaknya suruh belajar Al-Quran kepada orang lain, dia tidak mau mengajarkan. Yang dapat pahala mengalir gurunya, tapi orang tuanya tidak dapat. Ini kan rugi besar. Ya, anak-anaknya dia yang dilahirkan dengan susah payah, dinafkahi dengan susah payah, ternyata yang bisa mendapatkan amalan pahala yang tidak terputus gurunya. Karena bapaknya tidak pernah mengajarkan kepada anaknya. Hendaknya kita punya prinsip. Ya. Hal yang bisa kita lakukan sendiri untuk mengajarkan anak kita, kita lakukan supaya kita dapat pahala yang mengalir. Hal yang bisa kita lakukan sendiri, kita ajarkan sendiri kepada anak kita, hendaknya kita lakukan sendiri. Kalau kita bisa mengajarkan baca Al-Quran kepada anak kita sendiri, ajarkan kita sendiri yang mengajarkan. Pahalanya Azan. Kita azan dulu ya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Baik, ayat selanjutnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Subhanallah. Ayat ini dan ayat sebelumnya ada banyak penguat ketika Allah ingin mengungkapkan dua hal ini. Ayat ketiga dan ayat keempat. Ada berapa penguat di situ? Wa inna huruf inna itu adalah penguat. Ya, dalam bahasa Arab huruf inna fungsinya adalah untuk menguatkan, untuk menegaskan, untuk menekankan. Ya. Yang kedua apa? La, huruf la ya. La ajran, la ajran ghairu mamnun, la ala khuluqin azim. La kalau dibaca pendek itu fungsinya untuk menguatkan. Ya, menegaskan, benar-benar maksudnya. Yang ketiga apa? Nah, yang ketiga apa? Ada 3 penguat. Qasam, sumpah itu. Sumpah sendiri adalah menguatkan. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala
ketika ingin mengungkapkan bahwasanya Nabi itu mendapatkan pahala yang tidak terputus, Allah mengungkapkannya dengan 3 penguat. Yang pertama dengan sumpah. Sumpah sendiri Allah tidak bersumpah dengan 1 hal, namun 2 atau 3 hal. Ya, semakin banyak sumpah digunakan menunjukkan semakin agung perkaranya. Ya. Yang kedua adalah huruf inna. Yang ketiga huruf lam. 3 penguat. Bayangkan ini. Itu benar-benar Nabi ini memiliki pahala yang tidak terputus dan pahala yang tidak terhingga, pahala yang tidak terbatas, dan benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Tadi kita sudah bahas pahala yang tidak terputus, sumbernya dari mana. Sekarang pahala yang tidak terbatas, yang tidak terhitung, yang tidak terhingga. Dari mana kita mendapatkan sumber pahala ini? Siapa yang tahu jawabannya? Jawabannya ada pada ayat yang mungkin sering kita mendengar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu akan diberi pahala yang tidak terhingga, pahala yang tidak terbatas, pahala yang tidak terhitung. Ini salah satu sumber pahala yang tidak terbatas. Lihat bagaimana kesabaran Nabi dalam berdakwah. Ya, sabar dalam hal apa? Kesabaran dalam hal apa yang paling tinggi nilainya? Kalau bukan dalam hal dakwah. Amalan yang paling mulia adalah mengajak orang ke jalan Allah. Bukankah demikian? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Ini amalan yang paling mulia, dan bersabar di atas amalan ini luar biasa. Bagaimana pahalanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar tidak terbatas, tidak terhingga. Sabar sendiri merupakan amalan yang utama, ditambah lagi dia sabarnya di atas dakwah. Luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Di sini Allah juga menegaskan dengan 3 hal. Ketika mengungkapkan Muhammad berada di atas akhlak yang agung, 3 penguat juga. Sumpah, inna, kemudian lam. Ini yang berbicara, yang mengatakan Muhammad itu berada di atas akhlak yang agung adalah zat yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui ma tukhfis sudur, yang disembunyikan dalam dada. Tidak ada yang tersembunyi dalam pengetahuan Allah, dalam penglihatan Allah, semuanya tampak. Dan Allah mengatakan innaka la'ala khuluqin azim. Kalau kita mengatakan si fulan akhlaknya baik, belum tentu benar. Ya. Si fulan orangnya beradab, belum tentu benar. Ya. Satu orang sekampung mengatakan demikian terhadap si fulan, itu belum tentu benar. Dia tidak tahu apa yang dalam hatinya. Tapi ketika Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Apa makna la'ala khuluqin azim? Sebagian mengatakan la'ala khuluqin azim maknanya at-tamakkun minhu al-khuluqul azim fi nafsihi. Benar-benar akhlak yang agung itu berada dalam diri Nabi SAW. Jadi ala tidak dimaknai dengan makna sebenarnya. Sebenarnya ala maknanya apa? Di atas, ya kan? Ana alal kursi. Maknanya apa? Saya di atas kursi. Al-ma'u alal maktab. Air berada di atas meja, ala. Tapi di sini wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Tapi kata para ulama, sebagian pendapat mengatakan ala di sini tidak bisa dimaknai dengan makna sebenarnya. Namun maknanya adalah dalam diri Muhammad terdapat akhlak yang benar-benar agung. Mohon maaf, bisa dipahamin ya? Ya. Sebagian ulama mengatakan akhlak di sini, ala di sini dimaknai dengan makna sebenarnya, yaitu di atas, bukan di dalam diri Muhammad, namun di atas. Maksudnya
Nabi Muhammad itu berada di atas semua akhlak yang agung. Misalkan ini akhlak yang agung, Nabi berada di atasnya. Ini pendapat yang kedua. Mohon maaf Pak, bisa dibedakan ini? Mana yang lebih menunjukkan akan keagungan akhlak Nabi? Pendapat pertama atau pendapat yang kedua? Pertama atau kedua? Kedua. Karena kalau dalam diri Nabi terdapat akhlak yang agung, ya, akhlak yang agung ada dalam diri Nabi. Tapi ketika dikatakan Nabi berada di atas akhlak yang agung, di atasnya akhlak yang agung, ini akhlak yang agung, Nabi berada di atasnya. Jadi lebih tinggi daripada semua akhlak yang agung. Dan ini kenyataannya. Semua para nabi itu memiliki akhlak yang agung. Namun Nabi Muhammad SAW, akhlak beliau berada di atas semua akhlak para Nabi SAW. Ya, akhlak Nabi adalah akhlak terbaik di atas semua akhlak. Akhlak Nabi Muhammad SAW adalah akhlak terbaik di atas semua akhlak para Nabi. Mana dalilnya? Yang pertama adalah sabda Nabi SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti sebelumnya sudah ada akhlak yang mulia, namun belum sempurna. Datang Nabi menyempurnakan ini. Ya, mohon maaf bisa dipahami Pak ya. Dalil yang kedua adalah dalam surat Al-An'am, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nabi-nabi terdahulu, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan lain sebagainya. Surat Al-An'am. Kemudian Allah menyebutkan di akhirnya, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Merekalah para nabi-nabi itu orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau wahai Muhammad, dengan petunjuk mereka, engkau ambillah petunjuk mereka. Ikutilah petunjuk mereka. Kata para ulama, maka Nabi SAW mengambil setiap akhlak terbaik dari semua nabi tersebut. Ya, Allah memerintahkan, ambillah hidayah mereka, ikutilah petunjuk mereka. Maka Nabi pun mengambil semua akhlak terbaik dari para nabi tersebut. Setiap nabi itu memiliki akhlak terbaiknya. Masing-masing nabi memiliki akhlak terbaik, ya, yang khusus untuk dia. Dan Nabi Muhammad SAW mengambil akhlak terbaik dari semua nabi. Dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwasannya Nabi SAW akhlak beliau memang benar di atas akhlak yang agung, di atas akhlaknya para nabi dan rasul, adalah perkataan Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Nabi SAW. Aisyah menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Bagaimana sisi pendalilannya? Kenapa hadis ini atau perkataan Aisyah ini bisa dijadikan dalil bahwasannya akhlak Nabi itu berada di atas akhlak semua para nabi dan rasul? Sisi pendalilannya adalah bahwasannya setiap nabi dan rasul itu berakhlak sesuai dengan kitab yang diturunkan kepada mereka. Nabi Musa berakhlak dengan Taurat, Nabi Isa berakhlak dengan Injil sesuai dengan petunjuk yang diturunkan kepada mereka. Nabi Daud berakhlak dengan Zabur, Nabi Ibrahim berakhlak dengan suhuf-suhuf yang diturunkan kepada beliau. Sedangkan Nabi berakhlak dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu mencakup semua kitab nabi-nabi terdahulu. Sehingga dalam diri Nabi SAW ada akhlak nabi-nabi terdahulu terkumpul dalam diri Nabi SAW. Karena Al-Quran itu mencakup semua kitab umat terdahulu. Nabi SAW bahkan lebih, ada sesuatu yang lebih dalam Al-Quran yang tidak terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Tambahan akhlak bagi Nabi SAW. Nabi bersabda, u'titu makanat Taurah as-sab'ati wal. Aku diberikan sebagai pengganti Taurat surat 7 yang panjang-panjang. Apa surat 7 yang panjang-panjang? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am,
Al-A'raf, At-Taubah dan Al-Anfal. At-Taubah dan Al-Anfal ini jadi satu. Ini 7 surat yang panjang-panjang, kedudukannya sama dengan Taurat. Kandungan Taurat ada dalam 7 surat ini. Wa utitu makana Zabur al-Mi'in. Dan aku diberikan sebagai pengganti Zabur al-Mi'in, yaitu surat-surat yang jumlahnya lebih dari 100. Surat-surat yang jumlahnya lebih dari 100. Wa utitu makana al-Injil al-Mathani. Dan aku diberikan sebagai pengganti Injil al-Mathani. Al-Mathani kata sebagian ulama yaitu surat-surat yang jumlahnya 100 atau kurang dari 100. Itu al-Mathani. Jadi kandungan Injil ada dalam Mathani. Kandungan Zabur ada dalam Al-Mi'in, surat-surat yang jumlahnya lebih dari 100. Wa fuddiltu bil mufassal, kata Nabi. Dan aku diberikan keutamaan yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumnya, yaitu surat Al-Mufassal. Surat-surat Al-Mufassal. Surat-surat Al-Mufassal itu dari surat Qaf atau dari surat Al-Hujurat sampai surat An-Nas. Ini keistimewaan Nabi SAW, keistimewaan Nabi yang tidak diberikan kepada Nabi-Nabi terdahulu. Jadi Nabi memiliki akhlak yang sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Jadi dari mana akhlak Nabi SAW? Tadi kita katakan akhlak beliau dari mana? Dari Al-Quran. Berdasarkan persaksian seorang wanita yang sangat cerdas, yang ingin mengungkapkan akhlak Nabi. Akhlak Nabi itu kalau dibahas tidak ada selesai-selesainya. Karena akhlak Nabi sendiri adalah mukjizat, kata para ulama. Salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi adalah akhlak beliau. Siapa yang sanggup berakhlak dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika dihina, sanggup melawan, beliau tersenyum. Ketika dihina, ketika dipukul, beliau sanggup melawan. Pemimpin negara ketika itu sudah kuat posisinya, namun beliau tersenyum. Bukankah Nabi pernah ditarik sorbannya sampai tercekik? Umar bin Khattab marah, namun Nabi tersenyum. Wahai Umar, berikan hutangnya. Dalam posisi sanggup melawan. Kita kalau tidak bisa melawan, tidak mau melawan karena kita tidak mampu. Coba kalau kita mampu, tidak diberi ampun. Ya. Tapi posisi Nabi dalam posisi kuat, tapi Nabi bisa tersenyum. Tidak pernah marah sama sekali. Kemarin kita kisahkan itu perkataan Anas, 10 tahun ikut Nabi belum pernah Nabi marah. Ya. Akhlak yang mukjizat. Tidak ada seorang pun yang mampu mendatangkan akhlak seperti itu. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq tidak mampu berakhlak seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat kata para ulama. Apa itu mukjizat? Makna mukjizat? Mukjizat itu adalah sesuatu yang melemahkan orang lain sehingga orang itu tidak bisa mendatangkan yang semisalnya. Itu mukjizat. Berasal dari kata a'jaza yu'jizu yang maknanya adalah melemahkan. Al-Quran mukjizat karena Al-Quran membuat orang itu lemah, tidak mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, mukjizat karena melemahkan para penyihir Fir'aun, tidak mampu mendatangkan yang semisalnya. Akhlak Nabi SAW adalah mukjizat karena tidak seorang pun mampu mendatangkan akhlak seperti Nabi SAW. Jadi kalau bicara akhlak Nabi itu tidak ada habis-habisnya. Tapi wanita yang satu ini, yang cerdas ini, ketika ditanya akhlak Nabi SAW, beliau mengungkapkannya dengan 3 kalimat, 3 kata, 3 lafaz. Kana khuluquhu Quran. Akhlaknya adalah Quran. Sudah selesai. Kalau sudah akhlaknya Al-Quran, berarti akhlak yang tertinggi itu. Jadi sumber akhlak Nabi adalah Al-Quran. Kalau kita ingin memiliki akhlak sebagaimana akhlak Nabi SAW, dan itu tidak mungkin, namun mendekati akhlak Nabi SAW, atau kalau kita ingin anak kita memiliki akhlak yang mendekati akhlak Nabi SAW, ajarkanlah Al-Quran pada mereka. Kuncinya Al-Quran. Praktekkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya, dia akan berakhlak dengan akhlak yang mulia.
Pertanyaannya, apakah akhlak itu adalah pemberian dari Allah atau bisa diusahakan? Ya, bisa diusahakan. Yang lain, pemberian apa? Sesuatu yang bisa kita latih. Ya, Syahid Hasan, dua-duanya. Jadi sebagian akhlak itu ada yang memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang bawaannya memang memiliki akhlak seperti itu. Seperti akhlak Nabi sebelum diutus menjadi nabi. Seperti akhlak Nabi sebelum diturunkan Al-Qur'an kepada beliau. Nabi adalah terkenal dengan kejujurannya. Ini akhlak. Terkenal dengan kedermawanannya. Terkenal dengan ketawaduannya. Terkenal dengan keamanahannya, tidak pernah mengkhianati, terkenal dengan kesabarannya. Ini sebelum diutus menjadi nabi. Ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal lingkungan beliau adalah lingkungan yang rusak. Pemabuk, penjudi, buka aurat, tapi Nabi terjaga dari itu semua sebelum diutus menjadi nabi. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak, sebagian akhlak itu memang pemberian dari Allah, bawaan. Makanya Nabi SAW berkata kepada Al-Ashaj Abdul Qais, salah seorang sahabat beliau. Nabi bersabda, "Inna fika khoslataini yuhibbuhuma Allah." Sungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat, dua akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Al-Ashaj ini mengatakan, "Akhuluqaini takhallaqtu bihima am khuluqaini jubiltu alaihima." Ya Rasulullah, dua akhlak ini aku dapatkan karena usahaku atau aku dapatkan karena pemberian Allah, karena bawaan. Bal khuluqaini jubilta alaihima. Dua akhlak ini adalah pemberian dari Allah, bawaanmu. Ya, ini menunjukkan sebagian akhlak memang bawaan. Kita saksikan ada dalam sebuah keluarga, pilih banyak anak, sebagian anaknya pemarah, dari kecil memang suka marah. Tapi ada sebagian yang sabar, yang tutur katanya lembut. Ada apa tidak? Dari mana ini? Padahal keluarganya sama, lingkungan sama, yang dia dengar adalah juga hal yang sama. Ini menunjukkan bahwasanya sebagian akhlak itu memang ada yang bawaan. Tapi sebagian akhlak itu bisa dilatih, diusahakan. Seperti akhlak Nabi setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nabi berakhlak dengan Al-Quran, maka semakin tinggi dan agung akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum." Ya, tadi dua sifat yang kita sebutkan yang dikatakan Nabi kepada Al-Ashad bin Abdul Qais, yaitu sifat al-hilmu, sifat yang santun, bertutur kata yang baik, tidak mudah marah, itu al-hilmu. Yang kedua al-anah, al-anah tidak tergesa-gesa. Nabi mengatakan ini bawaanmu, al-hilmu bawaanmu. Tapi dalam hadis yang kedua Nabi mengatakan innamal hilmu bitahallum. Sifat al-hilmu itu bisa didapatkan dengan dilatih. Dalam hadis yang kedua, dua-duanya sama sahih, sama-sama sahih. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini? Yaitu sebagian akhlak itu memang bawaan, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian akhlak itu bisa kita latih. Ya, jadi yang tadinya pemarah bisa dilatih untuk menjadi orang yang bisa menahan amarahnya. Makanya la taghdab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bisa dilatih, enggak mungkin Nabi mengatakan la taghdab. Ya. Nah, taib, sudah waktunya sudah saya. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Tentang apa?
Hmm. Posisinya, ya, mereka tidak mengingkari. Kita tidak mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau sampai ada yang diingkari, maka keluar dari Islam. Ya, kalau sampai ada yang diingkari, maka keluar dari Islam. Mereka tidak mengingkari, namun mereka menambah. Ya, mereka menambah sesuatu yang tidak dilakukan atau diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana posisi mereka? Bid'ah itu ada dua macam. Bid'ah yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, maka pelakunya posisinya keluar dari Islam kalau melakukan bid'ah tersebut. Ya, seperti bid'ahnya orang Rafidhah yang hulu, orang Syiah yang hulu. Karena Syiah sendiri terbagi berbagai macam kelompok, ada yang keras yang sampai dikeluarkan oleh sebagian ulama dari Islam yang mengatakan bahwasanya Jibril salah menyampaikan wahyu seharusnya kepada Ali bukan kepada Muhammad. Ini sekte yang sangat hulu dan sebagian ulama mengatakan keluar dari Islam. Ini bid'ah. Ya, dan mereka melakukan amalan-amalan yang bid'ah yang mukaffirah. Bid'ah yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Bid'ah yang jenis seperti ini ya bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Bid'ah dalam akidah, sebagian akidah bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam, seperti akidahnya Jahmiyah. Sebagian ulama mengeluarkan Jahmiyah dari Islam dengan akidahnya, akidah bid'ahnya. Ya. Sebagian bid'ah tidak mukaffirah, bukan bid'ah yang mukaffirah, namun tetap tercela. Maksudnya ketika seseorang melakukan bid'ah jenis yang kedua ini tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Ya, namun tetap tercela karena Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah tersesat dan setiap kesesatan adalah dalam neraka, namun pelakunya tidak keluar dari Islam. Ini bid'ah jenis yang kedua, ya. Dan banyak macamnya. Semua yang tidak dicontohkan Nabi adalah masuk dalam bid'ah. Tidak dicontohkan dalam hal agama, ya. 6. Kita menyelamatkan diri tidak segera tertutup pintu tobat, bahkan tidak tertutup pintu tobat karena mengarah pada mati ya. Akan kurang jelas. Tidak. Jadi pertanyaan, jadi ketika kita sakit, apa yang menyebabkan sakit itu? Nah, kita harus memahaminya dan jelaskan. Nah, ilmu yang menjelaskan mengenai ini apakah tidak termasuk tadi yang harus kita jelaskan ke masyarakat, saya, bapak saudara saya, lingkungan saya, bahwa namanya kalau kita punya rumah yang karantinanya itu di tanaman tidak, dia kan baru masalah penyakit demam berdarah. Karena saya pernah di sekolah seksi sebuah kota untuk dalam penyakit yang sangat soalnya tadi tidak melakukan
disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Ketika ilmu disebutkan dengan lafaz yang mutlak, ya, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Ya. Adapun ilmu selain ilmu agama, orang yang mengajarkannya itu dilihat niat dan tujuannya. Kalau dia niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, karena menolong manusia, ya, mengharapkan pahala dari Allah, maka dapat pahala. Ya. Ilmu dunia, ini ilmu dunia. Jadi untuk mendapatkan pahala dari ilmu dunia, ya, dia harus meniatkannya biar bermanfaat untuk manusia dan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semua amalan dunia, ini bukan hanya ilmu. Semua amalan dunia, kita menyelamatkan orang, ya. Niatkan karena menolong. Ya. Jangankan kita menyelamatkan orang. Seorang wanita yang menyelamatkan anjing itu masuk surga karena dia menyelamatkan anjing. Semua perbuatan baik itu kalau diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang maslahatnya umum itu mendapatkan pahala. Ya. Taib. Dan ini penting untuk masalah tadi virus yang kita ini kan, dan kita sangat berharap juga para ahli kesehatan juga sering-sering mengingatkan saudara-saudara kita yang mungkin bermudah-mudahan, ya, manusia dalam menyikapi virus ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang terlalu takut dengan virus ini sehingga dia begitu menjaga dirinya, dia mengira bahwasannya sebab kematian itu cuma dari virus ini. Dia melalaikan hal yang lain. Seharusnya ini membuat dia ingat kepada Allah yang mematikan dan menghidupkan. Dia hanya fokus untuk mencegah dirinya tidak tertular. Fokusnya hanya ke situ. Ya. Dia lupa bahwasanya Allah lah yang mewafatkan dan menghidupkan. Ini juga tercela. Ini tercela. Harusnya dalam keadaan seperti sekarang ini itu membuat kita semakin ingat akan kematian. Kemarin virus itu tampak jauh karena korbannya bukan orang yang kita kenal. Tapi sekarang tetangga kita ada yang wafat. Sebagian ustadz kita ada yang wafat karena virus. Ini terasa dekat. Harusnya yang seperti ini semakin membuat kita itu mengingat kematian, termotivasi untuk beramal, ya, bukan hanya fokus untuk mencegah diri kita untuk tidak tertular dari virus, bukan hanya fokus seperti itu, ya, tapi kita imbangi dengan banyak beramal. Toh tanpa virus pun juga kita akan meninggal, ya kan? Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kalian lari darinya benar-benar akan menemui kalian. Golongan yang kedua adalah golongan yang bermudah-mudahan. Ketika dia bermudah-mudahan, dia tidak mematuhi protokol kesehatan, ya. Dia memudaratkan dirinya dan dia memudaratkan orang lain. Sedangkan dalam hadis disebutkan la darara wala dirar. Tidak boleh memudaratkan. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri, juga tidak boleh memudaratkan orang lain. Ya. Ini juga tercela juga. Golongan ketiga adalah golongan pertengahan. Setiap sikap pertengahan itu umumnya adalah sikap yang baik. Dalam semua hal, umumnya sikap pertengahan itu adalah sikap yang baik. Dia menjaga, mengikuti protokol kesehatan, namun dia juga sadar bahwasannya kematian itu bukan hanya dari virus ini. Banyak sebab-sebab kematian sehingga dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kita berharap para ahli kesehatan sering-sering mengingatkan dari sisi bagaimana bahayanya ketika tidak mematuhi protokol kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua apa Pak tadi Pak? Tapi ilmu bermanfaat yang disebutkan dalam Al-Quran, ilmu secara mutlak itu adalah ilmu syar'i. Tapi ilmu dunia, kalau kita niatkan kepada Allah dapat pahala. Ilmu itu akan mendapatkan pahala. Kita dapat pahala dari ilmu yang kita ajarkan tersebut. Nah, yang kedua, jadi ada nantinya saya kan pernah mendapatkan sebagai kepala yang urusan dengan penyakit menular. dalam Islam kita diperintahkan untuk tidak memudaratkan diri kita. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian jurumuskan diri kalian dalam kebinasaan. Ya, tidak boleh kita menjerumuskan diri kita dalam kebinasaan. Seperti yang tidak mematuhi misalkan protokol kesehatan, itu juga saya melihat bagian dari menjerumuskan diri dan orang lain dalam kemudaratan. Menjerumuskan diri dan orang lain dalam kemudaratan. Ya, ketika sakit kita juga diperintahkan untuk berobat. Ya, bahkan ulama khilaf dalam masalah ini. Apakah hukum berobat ketika sakit? Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah hukumnya, sebagian mengatakan boleh. Kalau boleh tidak wajib dan tidak sunnah, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Dan itu yang tahu adalah ahli kesehatan. Kita diperintahkan untuk bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mengenai ini, bagaimana pencegahannya, tindakan seperti apa yang harus kita lakukan dalam masalah ini, itu yang tahu adalah ahlinya. Bukan orang syariah, bukan ulama syariah. Tapi kembalikan kepada ahlinya. Ya, makanya kita berharap ahli kesehatan menjelaskan, memahamkan. Mungkin sebagian dari masyarakat kita kurang peduli dengan protokol kesehatan karena belum paham mungkin. Ya, jadi kita berharap pada ahli kesehatan untuk memahamkan kepada masyarakat kita yang belum paham. Kalau saya tidak punya ilmunya dalam masalah ini. Tapi yang jelas tidak boleh kita memudaratkan. Saya menjawab dari tinjauan syar'i, menjawab dari tinjauan syariat, tidak boleh kita memudaratkan orang lain. Kalau kita tidak mematuhi protokol kesehatan, secara tidak langsung kita memudaratkan diri kita juga kepada orang lain, dan ini terlarang dalam Islam. Taib subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.